suaminya. Selamat mendengarkan. Mereka segera menuju ke Hotel Alfred Sommier. Elana, meski belum pernah ke Paris dan menginap di hotel mewah yang bertarif 5 juta per malamnya, segera saja menyesuaikan diri agar tidak terlihat canggung. Beda hal dengan Marsha, seakan sudah nampak biasa dengan kemewahan ini. Apalagi, dia pernah menetap di Paris selama setahun. Kembali ke Paris lagi, namun dalam suasana yang berbeda, membuat Louis merasa sedang berbulan madu dengan Marsha. Karena itu, Louis memilih di hotel terbaik yang ada di Paris. Asisten Lee sudah menjadwalkan untuk Marsha dan Elana melakukan perawatan di salon. Esok, saatnya bintang utama muncul. Asisten Lee juga sudah menyiapkan juru tata rias wajah dan rambut untuk merias kedua wanita petinggi Saint Jewelry tersebut. Selesai dari salon, mereka kembali ke hotel. Begitu memasuki lobi, Marsha melihat punggung sosok yang dikenalnya. "Hanli," ucapnya dalam hati. "Kau naik saja duluan, aku ada sedikit hal yang harus kuurus," tulis Marsha kepada Elana. Merasa dirinya juga ada hal yang harus dikerjakan, Elana pun mengangguk dan bergegas kembali ke kamarnya. Marsha menghampiri Hanli dan menepuk bahunya dari belakang. "Hanli," sapa Marsha. Hanli berbalik badan dan sedikit terkejut melihat Marsha. Terlihat semakin cantik natural. "Kau sudah datang?" ucap Marsha. "Apa kau menginap di sini juga?" tanya Marsha. "Tentu tidak. Aku ini hanya seorang mahasiswa. Tunggu nanti jika aku sudah menjadi seorang CEO, maka aku akan sering-sering mengajakmu ke sini," ucap Hanli sambil tertawa. Hanli menarik tangan Marsha menuju kafe sekitar hotel. "Ayo, aku traktir minum kopi. Ceritakan tentang ini semua ya," ajak Hanli bersemangat. Marsha berjalan mengikuti langkah Hanli sambil melihat ke arah kanan kiri lobi. Jika saja ada Louis juga di lobi. Louis memang ada di lobi menunggu Marsha dan Elana kembali dari salon. Namun tak disangka, malah mendapati Marsha menyapa pria lain. Louis mengikuti Marsha dan Hanli dan duduk tak jauh dari mereka berdua, hanya dibatasi oleh sebuah pot, tumbuhan yang besar. Louis menguping seluruh pembicaraan mereka, mulai dari masa-masa sekolah mereka dulu sampai dengan saat ini. Sesekali mereka tertawa dan melempar canda. Hati Louis bagi diremas-remas ketika mendengar suara renyah tawa Marsha dan suara lembut Marsha. Sampai pada saat mendengar Hanli berkata yang mengarah kepada rasa sukanya kepada Marsha, Louis hampir-hampir saja keluar dari balik pot tersebut dan memukul Hanli. Namun mengurungkan niatnya ketika mengingat karena kekasarannya waktu itu, Marsha memilih meninggalkan dirinya. "Marsha, kau harus menungguku kembali dan menjadi sukses ya," pinta Hanli. Baik. Aku akan menunggumu kembali dan sukses. Pada saat itu, aku akan membantumu mencarikan seorang gadis yang baik untukmu," jawab Marsha. "Marsha, kau..." Kalimat Hanli terhenti karena Marsha menerima panggilan telepon. Elana sengaja menelpon ponsel Marsha karena sudah mengirim pesan namun tak dijawab. "Kau di mana? Aku membutuhkanmu," isi pesan Elana. Marsha memutuskan segera kembali ke hotel. "Ada hal penting tentang pekerjaanku. Sampai ketemu esok," ucap Marsha kepada Hanli. "Aku antar," ucap Hanli sambil ikut berdiri. Louis memandang puas karena bayangan Marsha yang semakin menghilang. "Ya, nanti jika kau kembali, aku juga akan membantumu mencarikan seorang gadis yang baik," ucap Louis dengan senyum kemenangan. Elana menunggu Marsha di lobi hotel. "La Exception menghubungiku, mereka ingin kita datang ke sana," ucap Elana. "Kalau begitu ayo," ajak Marsha. Begitu Louis sampai di lobi hotel, asisten Lee memberitahu jika Marsha dan Elana sedang pergi ke La Exception. "Apakah ada masalah?" tanya Louis. "Tidak tuan, hanya sedikit briefing kembali untuk acara peluncuran besok," jawab asisten Lee. Di dalam lift, Louis teringat apa yang dia dengar tadi di kafe. "Kumpulkan data anak gadis dari beberapa keluarga terpandang di Beijing," perintah Louis. Ini agak..." pikir asisten Louis. "Bukan untukku, tapi untuk kakak ipar," ucap Louis sambil tertawa kecil. Tuan muda ini semakin aneh semenjak jatuh cinta dengan Nyonya," pikir asisten Lee. Mengikuti Louis belasan tahun, sudah tentu asisten Lee termasuk orang yang paling memahami perangai Louis. Karena itu sudah tentu dia menjadi salah satu orang yang mengetahui bahwa Louis telah banyak berubah. Malam peluncuran pun tiba.
banyak wartawan hadir untuk meliput peluncuran koleksi ini. Kasus plagiat sudah diselesaikan dengan baik dan jelas bahwa semua koleksi yang dipamerkan ini adalah buatan dan didesain oleh Sen Jewelry secara khusus. Hanli memperhatikan Marsha dengan bangga. Sebagai teman masa kecil, dia sangat memahami apa yang telah dialami oleh Marsha karena kebisuan selektifnya itu. Setelah melihat wawancara telah selesai, Hanli menghampiri Marsha. "Nona, kau terlihat bersinar sekali malam ini," sapa Hanli. Mendengar suara Hanli menyapa, Marsha membalikkan badannya, namun mematung karena Louis ada di sisinya. Hanli melihat Louis dan menyangka bahwa ini adalah atasan Marsha dan menyapanya sopan. "Tuan, saya Hanli," sapanya sopan. "Anda beruntung memiliki seorang pegawai seperti Nona Marsha. Dia sangat berbakat," puji Hanli kepada Marsha. "Ya, tentu saja aku sangat beruntung memilikinya sebagai istriku," ucap Louis tanpa basa-basi. Seketika, Hanli membeku mendengar perkataan Louis, lalu memandang Marsha lekat-lekat. Louis mengambil tangan Hanli dan menyelaminya. "Tuan, perkenalkan saya Louis Liu, suami dari Marsha Sen," ucap Louis sopan. "Saya banyak mendengar tentang ceritamu. Terima kasih, karena selama ini sudah menjaganya," ucap Louis. "Aku suaminya. Mulai saat ini akan mengambil alih tugasmu," ucap Louis lagi. Marsha melihat guratan terkejut tak percaya di wajah Hanli, segera melepaskan pelukan Louis, lalu menarik tangan Hanli untuk mengajaknya bicara. "Marsha, apakah yang dikatakan pria itu adalah benar?" tanya Hanli dengan masih tak percaya. "Akan kujelaskan," jawab Marsha. Marsha menceritakan semua kisah awal mula pernikahan ini bisa terjadi, juga tentang apa yang pernah menimpa dirinya, sehingga waktu itu bisa sampai menetap di Paris. "Apa kau mencintainya?" tanya Hanli. "Iya," jawab Marsha lirih. "Dia adalah cinta masa kecilku dan cinta pertamaku. Namun saat ini aku masih belum bisa sepenuhnya memaafkan dirinya," ucap Marsha sendu. Seketika saja Hanli merasa menyesal karena waktu itu dia tidak membatalkan kepergiannya ke Milan. Hati Hanli agak sedikit terhibur karena mengetahui meskipun pria itu sudah menjadi suami Marsha, namun satu-satunya pria yang diajak bicara dengan suara hanyalah dirinya. "Kau pergilah, suamimu pasti sedang menunggumu," ucap Hanli. "Han," panggil Marsha pelan seraya memegang bahu Hanli. "Biarkan aku sendiri," ucap Hanli melepaskan tangan Marsha dari bahunya. Marsha pun meninggalkan Hanli. Marsha mencari Elana dan memohon bantuan kepada Elana agar mengawasi Hanli. Marsha khawatir jika Hanli melakukan hal yang bodoh. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.